Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bu Irma sayangi. Apa kabarmu hari ini? Bu Irma mendoakan semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat ya. Nah, tetap semangat ya anak-anak, meskipun kalian masih harus belajar dari rumah. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita, dan kelak anak-anak akan menjadi orang yang berguna bagi agama, orang tua, nusa, dan bangsa. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pengamalan Pancasila, sila keempat dan kelima. Pada pembelajaran yang lalu, kalian sudah mempelajari ya pengamalan Pancasila, sila ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, anak-anak, untuk mengingat kembali, anak-anak sudah hafal ya bunyi Pancasila, sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, lambang untuk sila pertama ketuhanan yang Maha Esa yaitu bintang. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa? Lambangnya adalah rantai. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, lambangnya adalah pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya adalah kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya adalah padi dan kayu. Ya, perhatikan kepala banteng lambangnya. Nah, karena kepala banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berkumpul untuk mendiskusikan atau memutuskan suatu masalah. Banteng menjadi salah satu kawanan hewan yang kuat. Hal ini menggambarkan kita sebagai masyarakat Indonesia yang masyarakatnya berkumpul, bersatu, dan bermusyawarah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Karena itulah anak-anak, maka para pendiri bangsa memilih kepala banteng sebagai pilihan yang tepat sebagai lambang sila keempat Pancasila. Nah, sudah tahu kan mengapa lambang sila keempat adalah kepala banteng? Kemudian, apa saja Bu pengamalan sila keempat Pancasila yang dilambangkan dengan kepala banteng? Nah, pengamalannya adalah perhatikan yang ada di layarmu ini. Contohnya, anak-anak sedang menentukan ketua kelas dengan cara musyawarah. Jika musyawarah tidak dapat memutuskan, kemudian anak-anak bisa melakukan voting, yaitu pemungutan suara untuk mencari suara terbanyak. Contoh di dalam gambar itu, Udin dan kawan-kawan memilih ketua kelas dengan cara melakukan musyawarah. Tentu kalian sudah pernah melakukannya kan saat di kelas 1. Nah, lalu contoh yang berikutnya, ibu guru sedang melakukan rapat atau musyawarah untuk memutuskan suatu masalah. Berikutnya, dalam gambar para pemimpin bangsa sedang bermusyawarah untuk memutuskan suatu masalah, mencari kesepakatan bersama. Karena musyawarah adalah merupakan budaya bangsa Indonesia yang harus kita budayakan, kita lestarikan, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari apabila kita akan memutuskan suatu masalah.
salah. Paham ya anak-anak? Apa saja pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai lambang sila kelima. Nah, lalu apa saja ya Bu pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sesuai dengan bunyinya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka kalian harus selalu berbuat adil dalam kehidupan sehari-hari. Adil itu yaitu berbuat dengan bijaksana ya anak-anak ya. Contohnya ini ada anak sedang bermain. Nah, dalam bermain mereka tidak membeda-bedakan teman ya, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan, baik itu temannya orang kaya atau orang miskin, baik itu temannya jelek ataupun cantik, semua orang itu adalah sama, tidak boleh dibeda-bedakan, harus adil ya teman-teman ya anak-anak ya, rukun dengan teman-temannya, adil, tidak membeda-bedakan. Kemudian Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa ya anak-anak, ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Asmat yang ada di Papua, dan masih banyak lagi berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Meskipun berbeda-beda suku bangsa, kita semua adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita harus berlaku adil, tidak boleh membeda-bedakan. Misalnya tidak mau berteman dengan suku Asmat, tidak mau berteman dengan suku Madura, tidak boleh, semua adalah sama, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, lihat di layarmu ini anak-anak, kita tidak boleh membeda-bedakan agama, semua harus dihormati karena negara kita adalah negara yang majemuk, artinya bermacam-macam suku agama, yaitu ada 5 yang diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha. Nah, kemudian juga ada agama Konghucu, semua harus kita hormati, tidak boleh dibeda-bedakan. Oke. Kemudian adil terhadap hak orang yang tidak mampu dengan cara membantunya, yang kaya membantu yang miskin ya. Kemudian yang mampu menolong temannya yang kurang mampu. Begitu ya anak-anak ya. Kamu harus mengamalkan sila kelima Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Tugasmu hari ini adalah sebutkan 2 contoh pengamalan sila keempat Pancasila di sekolah. Kemudian sebutkan 2 contoh pengamalan sila kelima Pancasila ketika bermain dengan teman. Dikerjakan di buku tugasmu ya anak-anak ya. Nah, sebelum kamu mengerjakan tugasmu, Bu Irma mempunyai pesan buat kalian. Yang pertama, kalian harus selalu menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Kemudian rajin mencuci tangan setelah anak-anak memegang benda. Berikutnya, jangan lupa ya untuk selalu menggunakan masker saat anak-anak keluar dari rumah. Berikutnya, kalian harus rajin dan tetap semangat belajar di rumah. Dan yang paling penting, anak-anak harus lakukan yaitu jangan lupa ya untuk selalu beribadah saat waktunya tiba.
Untuk yang Islam, jangan lupa sholat 5 waktu. Yang Kristen, Katolik, jangan lupa juga selalu beribadah. Kemudian yang utama, kamu harus taat dan patuh dengan perintah orang tua. Begitu ya anak-anak ya yang dapat Bu Irma sampaikan. Semoga kamu dapat melaksanakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.